Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah dokter, tadi pertanyaanku adalah salah satunya gaya hidup sehat. Apakah gaya hidup sehat ini bisa menunda atau menghambat dari penuaan dini juga dok? Iya, tentunya gaya hidup sehat tadi termasuk di dalam faktor eksternal ya Pak Pipa ya. Nah jawabannya tentu sangat bisa ya. Jadi begini, kita itu di dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah ada namanya polisinya. Ingat nggak waktu sangat COVID, takut banget kan? Nah, imunitas menurun. Nah, semuanya kita ketakutan. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita ini, kita memang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya sudah ada yang namanya imun kita, namanya superoksidasi dismutase, yang kita kenal dengan namanya SOD. Nah, SOD ini dia sebagai antioksidan alami yang dimiliki oleh tubuh kita. Tetapi dengan faktor eksternal dan internal tadi yang ada di dalam tubuh, lama-kelamaan antioksidan kita ini menurun karena banyaknya racun yang masuk ke dalam tubuh kita tadi. Tentunya makanan yang tidak sehat atau makanan yang gula tinggi ya, sekarang itu banyak sekali ya salah satu faktor yang menyebabkan cepat terjadinya proses aging ini, makanan-makanan junk food yang tidak sehat, yang gampang sekali ya mungkin ya Dokter Bella. Gorengan, dan itu kita sangat menyukai ya. Ternyata itu adalah racun-racun atau radikal bebas ya yang kita sebutkan, itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya sih kalau antioksidan SOD tadi di dalam tubuh kita itu jumlahnya itu lebih meningkat, tubuh kita sehat dong. Jadi proses terjadinya pembelahan sel itu setiap detik, setiap menit memang terjadi secara normal. Tapi karena adanya si radikal bebas ini tadi, sel kita membelah menjadi lebih cepat. Nah, sehingga itu lama-kelamaan racun itu akan menumpuk di dalam tubuh kita, dia akan menjadi suatu yang toksik. Nah, itulah yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif yang akan muncul. Jadi pada usia masuk fase subklinis itu sudah banyak kita temukan usia 30 yang sudah hipertensi, mungkin yang kolesterol ya, jadi asam urat. Nah, itu salah satu faktornya. Berarti artinya kita harus banyak antioksidan ya dok ya? Sebaiknya. Ya, jadi kita menghindari radikal bebas ini tubuhnya. Kalau ada antioksidan kita di dalam tubuh kita ada kan polisinya banyak, ya, artinya kita tidak sakit dong, jadi lebih baik. Apakah boleh kita mengkonsumsi antioksidan atau vitamin-vitamin antioksidan dari luar gitu dok? Nah, jadi menarik pertanyaan Dokter Bella. Jadi sebenarnya antioksidan itu tidak hanya dalam bentuk suplemen sebenarnya. Antioksidan itu ada dua, jadi ada antioksidan yang alami tadi ya, terus ada antioksidan tersier yang sekunder. Yang sekunder ini itu tadi bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi, dari buah-buahan ya, dari makanan sehari-hari. Nah, makanya tentunya pentingnya tadi kita memilih makanan-makanan tentunya yang mengandung flavonoid, tanin dan sebagainya yang berfungsi sebagai antioksidan. Pertanyaannya tadi, butuh tidak suplemen pada usia yang sudah masuk fase klinis di mana kita itu sudah terjadi proses penurunan ya antioksidan atau SOD di dalam tubuh kita, sudah munculnya penyakit-penyakit degeneratif, sangat dibutuhkan antioksidan ya, itu tadi yang bentuknya suplemen atau yang ada yang injeksi juga ya itu, tapi dalam monitoring dokter tentunya. Mungkin begitu Dokter Bella. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali lagi. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke, mungkin ini tadi sudah terjawab ya. Oke, mungkin inilah seperti radikal bebas ini ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia yaitu polusi ya. Secara tidak langsung mungkin di rumah ada bapak atau keluarga kita yang merokok,
kita menjadi prokoaktif, ternyata itu lebih berbahaya ya masuk ke dalam tubuh kita ya, karena si radikal bebas ini dia memang mencari jadi tubuh kita ini, sel-sel kita ini memang sebenarnya sudah ada pasangannya ibaratnya. Nah, ibaratnya Dokter Bella ini sudah punya pasangannya, sudah stabil, tiba-tiba ada yang pengganggu. Nah, jadi radikal bebas itu seperti itulah masuk di dalam tubuh kita. Ternyata dia menjadi suatu yang toksik dan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini akan menjadi sel kita menjadi luka, menjadi kematian sel menjadi lebih cepat. Nah, lama-lama yaitu tadi penumpukan ini telah terjadilah beberapa penyakit degeneratif. Nah, mungkin ini tadi yang sudah saya singgung ya. Ini jadi wanita, ini kita bahasnya wanita ya, kita nggak bahas pria ya. Jadi kalau kita berbicara tentang aging ya, jadi aging itu ada 3 fase, jadi ada namanya fase subklinis, ada fase transisi, dan ada fase klinis. Nah, pada fase ini, ini seperti Dokter Bella, Mbak Pipa ya, masih gelis pisan ya, masih cantik-cantik ya, terus masih oke ya. Tetapi sebenarnya pada fase ini tanpa disadari ya, Dokter Bella mungkin udah mau hampir 30 ya, mungkin Mbak Pipa juga ya, mungkin udah di fase ini belum? Udah dari fase ini ya, dari fase 25. Nah, sebenarnya pada fase ini tanpa disadari sudah terjadinya penurunan hormon growth factor kita menurun, hormon estrogen kita menurun, progesteron kita menurun. Sebenarnya pada fase ini tetapi dia belum kelihatan. Jadi ibaratnya sebenarnya onderdil ini sudah mulai ada yang konslet, tetapi look luarnya masih bagus. Nah, sebenarnya pada fase ini sudah terjadi penurunan sampai 14%. Jadi daya tahan tubuh kita, sel-sel kita sebenarnya sudah mulai terjadi penurunan. Nah, kemudian masuk ke fase ini ya, ini mungkin udah masuk ke fase saya ya. Nah, ini sudah mulai muncul kerutan lah ya, sudah mulai muncul gairah seksual juga pada wanita sudah mulai mengalami penurunan ya, penyakit degeneratif mulai muncullah di fase ini ya. Tetapi kalau yang sudah 40 mungkin Dokter Bella sudah pasti tahu ya, plus nih, ini biasa udah 40 nih pastinya ya. Jadi sudah mulai menggunakan kacamata berlensa ya, yang plus ya. Terus stamina juga mungkin mulai menurun yang jelas ya. Mungkin kalau dulu saya sendiri juga mulai ngerasakan, kalau dulu sebelum usia, ini saya hampir bentar lagi mungkin 40 ya. Jadi udah masuk 30, hampir 40 ini, kalau dulu masih usia 35, begadang masih kuat sekali ya, olahraganya sangat kuat. Tapi kalau sekarang sudah mulai terasa. Nah, nanti Mbak Pipa, Dokter Bella akan memasuki fase ini ya. Nah, jadi memang ternyata 25% itu hormon kita mengalami penurunan ya pada wanita. Nah, fase inilah fase yang paling ditakutkan. Nah, ya, jadi pada fase ini bisa terjadi menopause ya, sehingga para kaum ibu-ibu biasanya merasa ketakutan. Yang ditakutkan apa adalah yang pertama, karena tidak bisa melayani suami, karena gairah seksual apalagi menurun ya. Makanya bapak-bapak mungkin ya, saya himbau nih di sini, harusnya bapak-bapak kalau istrinya melewati fase ini disupport dan dibantu ya. Jadi biasanya lebih marah-marah, emosional, karena memang ada faktor ini. Jadi ini adalah sebenarnya jadi memang dukungan keluarga, dukungan dari para suami ya Pak. Nah, ini ternyata memang alami ya, yang terjadi, dan memang ini butuh adanya dukungan moral ya dari anak dan dari suami ya. Jangan malah mencari yang lain pada fase ini. Nah, inilah kekhawatiran yang ketakutan ya yang dirasakan oleh kaum wanita. Tetapi ini adalah implementasinya apa? Kerutan semakin meningkat ya, terus terjadi hiperpigmen pada kulit ya. Next, ini mungkin beberapa contoh ya, case ya.
Jadi kadang-kadang pada fase galau. Jadi pada ibu-ibu nih galau nih pada fase ini ya. Jadi ini memang adalah proses alamiah yang terjadi oleh tubuh. Tetapi konsep anti-aging di sini sangat menarik adalah bagaimana kita menghadapi proses aging alami yang akan terjadi di dalam tubuh ini. Kita bisa menyambut fase-fase ini ya, fase-fase kehidupan yang alami terjadi ini, tetapi kita hadapi dengan apa Dokter Bella? Bahagia. Ya, itu konsep sebenarnya. Karena itu tadi. Oke. Ya, mungkin ini ya perubahan menua secara intrinsik ya, itu tadi mungkin perubahan metabolisme ya, perubahan eksternal yang seperti saya sampaikan tadi ya, kerutan dan sebagainya ya, muncul flek. Nah, beberapa penelitian atau solusi mungkin ya, yang pertama nih mungkin pada fase galau tadi ibu-ibu, biasanya pada fase itu, jadi seharusnya jangan sudah masuk fase aging baru galau. Harusnya mempersiapkan fase aging ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh menjadi sudah masuk fase aging itu, kemudian apa? Melihat di TikTok, melihat di sosial media biasanya. Nah, yang endorse-nya artis-artis, usia masih 30 tahun. Bagaimana caranya ibu-ibu ini seperti yang yang dokter yang seperti artis yang di sosmed itu. Nah, ini yang kadang-kadang yang menjadi salah. Jadi penggunaan. Nah, sebaiknya salah satu karena aging ini tadi konsepnya sekarang ini bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki ke fungsi semula. Tentunya perlu adanya berobat kepada ahlinya ya. Jadi jangan berobat ngelihat YouTube terus beli sendiri produk-produk yang menggunakan ada merkuri dan sebagainya. Bukannya semakin Dokter Bella? Semakin bagus ya. Semakin bagus ya, tetapi ya itu tadi. Tapi itu tadi karena kegalauan ibu-ibu ya. Jadi memang harus berobat kepada ahlinya, berobatlah kepada yang profesional ya. Yang pertama dokternya juga harus dilihat apakah dokternya mempunyai surat izin praktek. Kadang-kadang ada yang sekarang mengaku-ngaku katanya dokter tetapi bukan dokter. Jadi kita harus lebih pintar lagi. Saya mengajak ibu-ibu untuk lebih pintar lagi. Pintar lagi ya, Dok. Iya, benar. Nah, dokter, ini juga menarik nih. Tadi dokter bilang jangan sampai ketika masuk fase aging baru kita mau datang ke dokter nih untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Sebenarnya nih usia berapa sih, Dok? Mungkin kita sebagai wanita harus memerlukan mungkin untuk menaikkan sedikit gitu ya. Apa yang dinaikin, Mbak? Yang ada ini ya, Dok ya. Itu apa? Tapi nanti dijawab ya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.